Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Balikpapan Televisi di mana saja Anda berada, dan berjumpa lagi dengan saya Sukito dalam program Warung Hukum. Dan di studio Balikpapan Televisi sudah hadir praktisi hukum Agung Sakti Pribadi, Sarjana Hukum. Kita sapa dulu Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Agung? Ya, kita akan berdiskusi lebih banyak di Warung Hukum ya Pak ya. Yes. Ya, temanya kali ini pemirsa Balikpapan Televisi adalah problematika coastal road. Seperti kita ketahui, coastal road adalah jalan pantai di mana pemerintah kota akan membangun sepanjang 8 km dan 8 segmen, dan di tahap awal ada 3 segmen yang tentu akan dilelang. Bahkan ada sejumlah investor, bahkan dana APBD akan dikucurkan sebesar 857 juta untuk kesiapan lelang dan kesiapan untuk pembuatan detail engineering design. Bagaimana sebenarnya coastal road ini dan kaitannya juga dengan reklamasi pantai? Kita akan bahas secara detail di Warung Hukum. Sebab coastal road bukan hanya pada tataran jalan pantai saja, tetapi nanti akan memunculkan beragam implikasi atau masalah ketika persoalan ini tidak diselesaikan dalam konteks payung hukum yang jelas. Kita akan berbincang dengan Pak Agung Sakti Pribadi SH, praktisi hukum yang begitu getol untuk mencermati kaitannya dengan coastal road ini. Ya, Pak Agung, kita ketahui bahwa sebenarnya ini kan akan mencarikan solusi satu kemacetan, yang kedua bahwa nanti akan menjadi waterfront city katanya gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa Balikpapan akan semakin cantik ketika nanti coastal road ini 8 segmen dari Melawai katanya ya, dari Melawai sampai nanti Gedung BI Lama. Apa yang sebenarnya terjadi dan masih adanya problem coastal road ini sendiri menurut persepsi dan perspektif hukum Pak Agung Sakti Pribadi? Ya, pertama saya salut pada Kota Balikpapan yang dia punya visi jauh ke depan bahwa Kota Balikpapan ini sudah cukup lama menjadi incaran investor karena kota ini menjadi bagian pintu masuk Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa coastal road ini menimbulkan semangat baru baru bagi kota, bahwa salah satunya adalah akan menjadi jalan yang memecah kerumitan ya, kepadatan jalan yang selama ini sudah lalu lintas lah Pak Agung ya. Dan itu sudah sangat padat sekali di Balikpapan dan itu menjadi salah satu. Tapi itu bagian salah satu saja. Salah satu. Dan ketika coastal road ini sudah dilakukan berapa tahun yang lalu dan ada ide tol laut oleh Jokowi, ini justru ada benang merahnya. Artinya presiden yang akan datang ini, presiden terpilih ini melihat bahwa tol laut itu sangat penting. Artinya coastal road itu juga sangat penting. Dan sekarang kita juga melihat bahwa coastal road itu menjadi incaran bagi investor asing. Jadi bukan hanya sekadar investor yang ada di sini. Barangkali secara formal memang yang bermain adalah pengusaha-pengusaha lokal. Tapi sebenarnya di balik itu adalah orang-orang asing yang memang terutama dari negara-negara ASEAN, investor yang masuk ke sini adalah orang-orang seperti itu. Karena tentu saja tidak mudah untuk membiayai coastal road yang luar biasa. Apa sebenarnya yang Pak Agung Sakti Pribadi khawatirkan dalam konteks coastal road ini? Padahal kan kalau undang-undang apa itu Pak ya, nomor 27 tahun 2007 kaitan dengan reklamasi dan lain sebagainya, ini kan boleh-boleh saja bahwa jalan pantai ini digarap dan tentu saja ini akan bisa mempercantik satu kota. Apakah memang Pak Agung melihat ini ada daya serap APBD yang begitu banyak keluar di proyek ini sendiri? Ya, nah pada titik itulah baru saya mencoba untuk mengkritisi. Jadi begini, memang ada muncul permasalahan. Tapi mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera selesaikan. Yaitu misalnya adanya dugaan bahwa di laut itu sudah bersertifikat. Di laut sudah bersertifikat. Laut di kapling-kapling. Tapi saya tidak tahu kebenarannya karena menurut saya ini ada dugaan begitu. Ada dugaan saja. Tapi kalaupun ini dibiarkan sebenarnya nanti kekonyolan, kasihan investor. Karena secara hukum itu kalau nggak ditemukan sekarang, ditemukan belakang, tetap akan dibuka. Seperti kapal feri cepat. Sejak awal saya sudah melihat bahwa ada sesuatu yang agak aneh begitu. Begitu mudahnya investor masuk dengan proposal yang tidak begitu bagus, tapi dia bisa memenangkan. Akhirnya jadi problem.
Padahal sebenarnya untuk coastal road tidak harus begitu. Bisa saja diselesaikan dengan cara hukum juga. Permasalahan hukum diceraikan dengan cara hukum. Cara hukum. Bisa. Tapi karena ini tidak dibuka, permasalahannya sejauh mana sih? Separah apa? Apakah benar ada laut itu misalnya disertifikatkan? Karena menurut saya kok saya masih belum percaya, walaupun ya, mereka mengatakan memang ada seperti itu. Karena begitu konyol sebenarnya, tidak ada landasan hukum satupun yang bisa membuat bahwa laut itu bisa disertifikatkan. Dan ini bisa berdampak kepada hukum pidana. Nah, sebelum sampai ke sana, lebih baik orang-orang yang telah mengambil kebijakan itu duduk bersama untuk ayo cari solusi. Supaya jangan nanti ini menjadi liar, itu saja. Salah satu ini baru salah satu. Oh, tapi kan ini Badan Agraria Pak yang punya domain untuk mengeluarkan sertifikat begitu. Nah, apakah Bapak menduga bahwa ini ada kerjasama pemerintah kota sehingga laut yang seharusnya itu menjadi menjadi sarana dan prasarana yang tentu saja ada undang-undang reklamasi dan lain sebagainya, ini ada upaya untuk membisniskan sehingga sertifikat ini bisa keluar secara legal, meskipun ini diduga kuat ilegal begitu. Saya mencoba untuk menelusuri sebenarnya di mana sih, bagaimana caranya laut itu atau pantai itu bisa disertifikatkan. Tidak mungkin BPN itu berani tanpa dasar hukum sama sekali. Pasti ada dari pihak eksekutif. Pasti ada data yang disampaikan bahwa ini boleh dilakukan. Tidak mungkin tanpa dasar dan dia melakukan. Walaupun sebenarnya kedua-duanya juga salah. Nah, tapi ada pintu masuknya. Saya menduga itu dari munculnya perda, kalau nggak salah perda IMTN. Izin memanfaatkan tanah negara. Kalau nggak salah itu dimulai pada tahun 2004 ketika ada SK wali kota. Kemudian dilanjutkan kemudian dari SK wali kota menjadi perda. Perda kalau nggak salah di tahun 2006. Nah, bisa jadi munculnya itu adalah setelah 2006. Bagaimana pemerintah hanya mengeluarkan IMTN. Kan IMTN ini menjadi dasar untuk menjadi sertifikat. Padahal sebenarnya IMTN terus terang saja, secara konstruksi saya mengatakan sejak awal itu salah. Karena bukan domainnya pemerintah. Bukan domainnya pemerintah. Itu domain agraria, BPN. Betul. Dan itu hanya salah satu-satunya di Indonesia cuma Balikpapan. Yang ada IMTN? Iya. Di Kutai ada, tapi bukan dia bukan bermaksud untuk melakukan pemberian hak. Tapi namanya pemberian izin, pemberian izin. Domainnya tetap izinnya adalah kepemilikan haknya adalah di Badan Pertanahan. Ada kemiripan, tapi di Balikpapan berlebih dia sehingga dia memberikan hak bahwa setelah orang punya IMTN ini, surat-surat yang terdahulu dianggap hapus. Ya, ini kan juga membuat permasalahan tersendiri. Bagaimana surat yang sudah sah sebelumnya bisa dihapus dengan perda terbaru. Tapi kan itu kan bisa jadi alas hak secara yuridis Pak Agung, bahwa pemerintah kota berdalih bahwa ini juga mempermudah masyarakat. Kalau saya bisa mengeluarkan IMTN dan itu menjadi landasan untuk alas hak sertifikat, kenapa itu tidak dilakukan? Apa yang sebenarnya yang salah di sini? Sebenarnya karena perda kita itu tidak mengurus sampai sedetail itu. Payung hukum di atasnya pun tidak mengatur seperti itu. Yang mengatur seperti itu hanya Badan Pertanahan. Dan ketika saya sempat diskusi dengan Kepala Badan Pertanahan, dia mengatakan dengan adanya IMTN membuat kita menjadi lebih enak ya. Karena pekerjaan kita diambil alih oleh mereka dan kita hanya melakukan seperti itu. Dan ketika saya tanya, apakah ada IMTN atau tidak, Bapak bisa bekerja? Oh iya, di mana-mana kita tanpa itu kita tetap bekerja. Tapi di sini karena ada IMTN, mereka coba untuk mengakomodir. Ini kadang-kadang ada tumpang tindih. Tapi bukan itu yang saya maksudkan di sana. Karena kalaupun ada permasalahan tentang sertifikat yang laut yang disertifikatkan, itu bisa diselesaikan. Artinya lebih baik penyelesaian masalah itu daripada kita mencoba untuk permasalahkan yang ke sana ya. Kita cut dulu, kita akan lanjut berikutnya diskusi kita Pak Agung. Ya, pemirsa Balikpapan Televisi, demikian tadi segmen awal kita sudah membahas kaitannya dengan Coastal Road, problematika Coastal Road. Memang kita ingin bahwa pembangunan Coastal Road ini jangan sampai seperti sebelumnya, di mana investor masuk, investor bodong yang akhirnya menimbulkan problem terhadap persoalan APBD kita.
Bahkan di tahap awal, segmen 3 atau 3 segmen dari 8 segmen rencana pembangunan Coastal Road ini sudah dikucurkan APBD 875 juta. Oleh karena itu, ini juga menjadi hak rakyat untuk menggugat kalau Coastal Road itu tidak bisa dibangun secara benar, apatah lagi diawali dengan cara-cara yang salah. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah commercial break yang satu ini.